Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat semuanya, jumpa lagi ya hari ini bersama dengan Budian. Kali ini kita akan belajar pelajaran IPS pada tema 4H, yaitu pada subtema 2 dan 3 mengenai kegiatan perekonomian. Nah, materi ini sudah sering kita ulang berkali-kali anak-anak ya. Tapi sebelum kita mulai belajar, mari kita baca basmalah bersama. A-ba-ta. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah memudahkan kita dalam mempelajari pelajaran kali ini. Oke anak-anak, kita mulai pembelajaran yang pertama. Nah anak-anak semuanya, tahukah kamu kegiatan apa ini? Ada yang sedang memetik daun teh, ada yang sedang memilih-milih ikan, ada yang sedang jual beli di pasar, beli jamu di supermarket. Itu namanya kegiatan apa ya? Kita sering mempelajari materi ini. Nah, ini yang disebut sebagai kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ada seperti contoh seperti itu anak-anak ya. Contohnya ketika di pasar, itu adalah merupakan kegiatan perekonomian di mana semuanya mencari ke pasar atau ke tempat lain untuk mencari kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhannya, sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, kegiatan ekonomi sendiri ada 3 seperti yang pernah kita pelajari bersama-sama, yaitu ada yang namanya kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Untuk kegiatan produksi merupakan setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Inti dari produksi adalah menghasilkan atau menambah nilai guna menjadi suatu bentuk baru atau diinovasikan atau dilengkapi lagi. Itu merupakan suatu produksi. Nah, contohnya menanam padi itu menghasilkan. Kalau mengambil ikan dari laut itu adalah menambah guna tempat. Kemudian menjahit kain menjadi celana itu menambah guna bentuk. Sudah paham ya anak-anak ya? Kalau padi kan dihasilkan, ikan kan didapat dari laut, di mana kita menambah guna dari tempat. Kalau celana itu kan dibentuk dari penjahit, berasal dari kain, di mana kita menambah guna bentuk. Seperti itu anak-anak ya. Dan perlu diingat di sini adalah orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah kalau orangnya itu namanya produsen, kalau kegiatannya produksi. Seperti itu anak-anak. Oke? Kita lanjut. Nah, ada beberapa tujuan dari produksi. Tujuan yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, sama seperti pengertiannya. Kemudian untuk mencari keuntungan atau laba. Kemudian untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan bagi dia yang memiliki perusahaan atau pabrik. Kemudian meningkatkan mutu dan jumlah produksi, serta mengganti barang-barang yang rusak karena dipakai atau karena bencana alam. Jadi atau ada perbaruan, misalnya anak-anak tasnya sudah rusak atau robek, nah perlu beli tas baru atau untuk dapat dipakai kembali. Atau misalnya kita menggunakan barang-barang elektronik untuk mengikuti perkembangan zaman, pasti kita membutuhkan barang-barang yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, itu namanya untuk mengganti barang-barang yang rusak atau yang sudah tidak digunakan untuk ke pemanfaatan berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai jenis kegiatan produksi menurut bidang usahanya. Jadi, jenis kegiatan produksi yang menurut bidang usahanya itu ada macam-macam. Kayak yang pernah kita pelajari di tema sebelumnya ya. Ada bidang ekstraktif, ada bidang agraris, industri, perdagangan, jasa. Nah, untuk bidang ekstraktif yaitu produksi yang memungut langsung hasil yang disediakan alam tanpa pengolahan lebih lanjut. Contohnya ikan dan pertambangan. Nah, untuk bidang agraris adalah produksi yang mengolah alam untuk memelihara tanaman dan hewan. Contohnya seperti pertanian, perkebunan, dan juga peternakan. Kemudian ada juga pada bidang industri. Nah, di bidang industri ini merupakan produksi yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Barang mentah yang menjadi barang setengah jadi ataupun barang setengah jadi menjadi barang jadi. Seperti benang diolah jadi kain. Contoh lainnya adalah seperti ulat
sutra, dari ulat sutra diolah menjadi benang, benang jadi kain. Nah, itu dari bahan mentah bisa jadi bahan jadi melalui 3 kali proses. Kemudian ada yang namanya bidang perdagangan. Nah, bidang perdagangan yaitu produksi yang mengumpulkan dan menjual kembali hasil produksi kepada yang memerlukan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya seperti toko, supermarket, kios, dan lain-lain. Nah, kalau zaman sekarang itu kan ada yang namanya reseller, agen. Nah, mereka adalah orang yang mengambil produk-produk dari para produsen untuk dijual kembali. Jadi mereka itu untuk memperoleh keuntungan dari produksi yang dikumpulkan dan dijual kembali. Kemudian ada yang namanya bidang jasa. Nah, pada bidang jasa ini yaitu produksi yang membantu dan memperlancar proses produksi tanpa ikut membuat barang itu sendiri. Jadi, bidang produksi jasa tidak menghasilkan barang, melainkan hanya menghasilkan jasa. Contohnya seperti perbankan, rumah sakit, dan juga sekolah. Distribusi merupakan suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumennya. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kemudian tekankan kembali ya, untuk kegiatannya namanya distribusi atau menyalurkan, dan orang yang menyalurkan namanya distributor atau penyalur. Contohnya kegiatan distribusi itu adalah perdagangan sate, untuk menjual dagangannya di pasar, jasa distribusi, dan sebagainya. Tujuan dari produksi ada macam-macam. Nah, yang pertama adalah kelangsungan hidup kegiatan produksi jadi terjamin. Kemudian barang atau jasa hasil produksi dapat dimanfaatkan bagi konsumen. Konsumen juga dapat memanfaatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah dengan bantuan para distributor. Selanjutnya ada yang disebut sebagai saluran distribusi. Nah, saluran distribusi itu ada 3 ya anak-anak ya. Ada yang namanya distribusi langsung, ada yang namanya distribusi semi langsung, kemudian ada juga yang namanya distribusi tidak langsung. Nah, untuk distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran barang langsung dari produsennya kepada konsumen. Contoh, pedagang bakso langsung menjual dagangannya kepada konsumen. Berikutnya, distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsennya. Contoh, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui konveyor. Nah, selanjutnya adalah ada yang namanya distribusi tidak langsung. Untuk distribusi tidak langsung ini, sistem distribusinya dari produsen kepada konsumen itu melalui agen, grosir, makelar, komisioner, dan juga pedagang kecil yang bertindak sebagai perantara. Contohnya misal ada PT Pertamina. Nah, PT Pertamina ini kan menyalurkan gas LPG-nya itu melalui agen-agen LPG. Ya kan, kalau anak-anak di daerahnya, di perumahannya, di kampungnya, di desanya, di kecamatannya ada yang namanya agen gas LPG. Biasanya itu ada seperti kotak berwarna hijau di mana ada tulisannya agen dari gas LPG. Seperti itu kan, kalau anak-anak beli gas itu ada lambang hijaunya. Nah, itu merupakan penyalur dari PT Pertamina-nya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ada yang namanya kegiatan konsumsi. Jadi, konsumsi adalah kegiatan usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang atau bahkan juga kebutuhan jasa. Kegiatan konsumsi ini merupakan kegiatan manusia yang menggunakan baik barang maupun jasa secara berangsur-angsur atau sekaligus habis dipakai untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, orang yang menjalankan kegiatan konsumsi ini namanya konsumen. Ingat-ingat ya anak-anak ya, orangnya namanya konsumen, kemudian kegiatannya konsumsi. Misalnya kamu membeli pakaian untuk fashion atau untuk dipakai sehari-hari ataupun dipakai untuk seragam, itu sama aja disebut dengan konsumsi dalam hal pakaian. Nah, dari kegiatan konsumsi itu ada beberapa tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap, kemudian menghabiskan nilai guna barang tersebut untuk memuaskan kebutuhannya, untuk memuaskan kebutuhan rohani. Jadi kan anak-anak
untuk kebutuhan mental, kebutuhan fisik itu juga membutuhkan konsumsi makanan, pakaian, kalau kesehatan mental juga ini kebahagiaan. Nah, itu juga merupakan suatu konsumsi melalui jalan-jalan, hiburan dan sebagainya. Pelaku kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi ada yang namanya kegiatan konsumsi rumah tangga, kemudian ada kegiatan konsumsi perusahaan, kemudian ada kegiatan konsumsi negara. Nah, untuk kegiatan konsumsi rumah tangga ini contohnya adalah kegiatan konsumsi pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang berupa makanan, pakaian, alat sekolah, listrik, dan sebagainya. Kemudian untuk kegiatan konsumsi perusahaan itu merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pada saat memproduksi barang, perusahaan memerlukan bahan baku, tenaga kerja, modal. Jadi perusahaan itu tidak hanya melakukan kegiatan produksi, tetapi juga melakukan kegiatan konsumsi pula. Nah, itu yang namanya konsumsi perusahaan. Nah, yang berikutnya adalah kegiatan konsumsi negara. Konsumsi negara itu bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Contohnya, konsumsi yang dilakukan negara adalah membangun jalan, membangun sekolah, membayar gaji pegawai, dan juga lain sebagainya. Nah, anak-anak, itu yang dapat Budian sampaikan hari ini. Bagaimana, mudah ya? Karena kita sudah mengulang-ulang materi mengenai kegiatan perekonomian. Nah, untuk hari ini tugas kamu adalah membuat rangkaian kegiatan produksi mulai dari produksi sampai dengan konsumsi. Ambillah tokoh di sekitarmu yang berperan sebagai produsen, distributor, serta konsumen, atau sertakan nama dan boleh disertai foto. Buatlah sesuai dengan kreasi kamu ya, anak hebat semuanya. Untuk foto itu tidak wajib ya anak-anak ya, tapi kalau dikasih foto itu lebih bagus lagi. Misalnya kamu boleh memilih orang sekitar, misal tetanggamu ada yang memproduksi tempe keripik, nah misalnya itu bisa dijadikan sebagai produsen. Kemudian distributornya itu adalah toko-toko yang dititipin tempe keripiknya. Nah, itu berarti distributornya siapa? Nah, misalnya jadi konsumen kamu sendiri juga boleh. Nah, selain tempe keripik, kamu boleh mencari contoh-contoh lainnya. Silahkan untuk berkreasi, boleh ditambahkan foto juga, dihias yang bagus. Lalu tugas ini dikumpulkan minggu depan. Nah, sekarang kamu bisa memulai mencari siapa yang akan menjadi tokohmu pada kegiatan ekonomi ini. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, selamat belajar.